Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozatul Jannah dengan NIM 210740020. Nah, saya dari Universitas Maliku Saleh. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang kalimat. Sebelumnya hormat saya kepada Bapak Safriendi, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Daerah Aceh. Nah, langsung saja ke dalam materi, yaitu tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, di dalam lisan kalimat ini ditandai dengan intonasi, sedangkan dalam bentuk tulisan ditandai dengan dimulai huruf kapital dan diakhiri oleh kesenyapan. Nah, baru dikatakan satu kalimat itu jika memenuhi syarat, yaitu diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda kesenyapan. Tanda kesenyapan itu apa saja? Yaitu ada tanda titik, ada tanda tanya, ada tanda seru. Nah, jika di dalam satu kata ataupun kalimat baru dikatakan kalimat jika memenuhi syaratnya. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat dalam ujaran berikut. Panenuwa tungku wildan. Tanyong gure Junet. Lon tuan dua di kedai kopi. Lonja mita ke orang pegat pagi lampu. Suot gopnya. Nah, di dalam ujaran ini itu terdapat dua kalimat. Yang mana saja? Yang pertama itu ada panenuwa tungku wildan. Nah, di situ ada tanda tanya. Tanda tanya atau tanda kesenyapan itu menandakan satu kalimat. Nah, itu udah satu kalimat. Selanjutnya itu pada kata lontuan wa di kedai kopi, lonjak mita ke orang pegat pagi lampu, suot gopnyan. Nah, itu adalah kalimat kedua daripada ujaran yang saya paparkan. Selanjutnya itu ada unsur-unsur kalimat. Nah, unsur-unsur kalimat dalam satu kalimat itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada subjek, ada predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, tiap-tiap bagian itu menduduki fungsi masing-masing. Nah, fungsi itulah yang disebut dengan unsur kalimat. Nah, yang pertama itu ada subjek. Subjek adalah pokok kalimat. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, kalau di dalam bahasa Aceh ini, subjek pada umumnya berupa kata ganti atau kata benda. Nah, subjek itu bisa kita tempatkan di awal ataupun di akhir kalimat, tergantung intonasi yang kita gunakan. Contoh, gopnyan gesok sepatu hitam. Nah, gopnyan gesok sepatu hitam bahasa Indonesianya beliau memakai sepatu hitam. Nah, pada kata me itu yang bahasa Acehnya ge, itu kan kata ganti orang pada kata kerja. Nah, disitulah ditandai bahwa itu kalimat aktif, bukan pasif. Kalau pasif itu biasanya jadi jelas pada kalimat gopnyan gesok sepatu hitam. Subjeknya yaitu gopnyan, gesok itu sebagai predikat karena kata kerja, sedangkan sepatu hitam itu sebagai objek. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, beliau memakai sepatu hitam. Beliau itu sebagai subjek, memakai itu sebagai predikat, sedangkan yang sepatu hitam itu sebagai objek. Nah, selanjutnya itu ada predikat. Predikat merupakan utama kalimat, biasanya berupa kata kerja. Nah, perlu kita ingat juga kan kawan, kalau di dalam bahasa Aceh ini predikatnya biasanya berupa kata bilangan, kata sifat, kata benda, kata frasa depan. Masih contoh yang saya berikan tadi pada subjek, yaitu gopnyan gesok sepatu hitam. Nah, yang mana predikatnya di dalam kalimat itu? Yaitu gesok. Gesok itu kan kata kerja. Nah, itu sebagai predikat di dalam kalimat gopnyan gesok sepatu hitam. Selanjutnya teman-teman ada objek. Objek berupa nomina, yaitu kata benda. Nah, objek ini berada setelah predikat tetapi hanya pada kalimat aktif, tidak pada kalimat pasif. Masih contoh yang tadi, yaitu gopnyan gesok sepatu hitam. Nah, gopnyan gesok sepatu hitam. Objeknya yang mana? Objeknya setelah predikat. Predikatnya gesok, jadi objeknya yaitu sepatu hitam. Kalau bahasa Indonesianya memakai sepatu hitam. Nah, memakai itu sebagai predikat, sepatu hitam itu sebagai objek. Nah, selanjutnya itu ada pelengkap. Pelengkap adalah yang dipakai untuk melengkapi apa yang kurang atau untuk melengkapkan. Nah, di dalam satu kalimat itu gunanya pelengkap itu hanya untuk melengkapi informasi. Contoh, njih kajijak sikula.
Jika jejak sekolah, bahasa Indonesianya yaitu dia sudah pergi sekolah. Jika kalimatnya jika jejak, memang itu kalimat. Jika jejak, dia sudah pergi. Tetapi informasi kepada si penerima, dia tidak tahu pergi kemana. Nah, untuk melengkapkan kalimat yang diucapkan, ditambahlah sikula, yang mana bahasa Indonesianya itu sekolah. Nah, di dalam kalimat ini, pelengkapnya yaitu sikula, yang mana bahasa Indonesianya itu sekolah. Nah, selanjutnya itu ada keterangan. Keterangan adalah unsur informasi terhadap unsur SPOPL. Nah, keterangan ini berfungsi sebagai pemberi informasi lebih lanjut tentang unsur-unsur yang lain. Unsur yang 4 tadi, yaitu subjek, ada objek, pelengkap, dan predikat. Nah, biasanya keterangan di dalam bahasa Aceh dijumpai pada awal kalimat ataupun akhir kalimat. Nah, contoh di dalam waktu. Contohnya, beklam musang jipajuh manuk. Bahasa Indonesianya, semalam musang memangsa ayam. Jika kalimatnya hanya musang jipajuh manuk, hanya musang memangsa ayam, kita tidak tahu musang itu kapan memangsa ayamnya. Nah, dengan adanya keterangan waktu yaitu beklam, bahasa Indonesianya semalam, kita tahu bahwa musang memangsa ayam semalam. Jadi itu gunanya keterangan di dalam kalimat untuk menyatakan fungsi unsur-unsur yang lain. Nah, teman-teman, jadi itulah fungsinya keterangan di dalam kalimat, yaitu untuk memberikan informasi lebih lanjut. Pada keterangan waktu tidak hanya beklam, yaitu semalam, tidak hanya itu, tetapi ada singa, ada lusa, ada ente, ada baro, ada buno. Nah, ada banyak sekali keterangan waktu, tidak hanya beklam atau semalam. Nah, teman-teman, saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu pada keterangan tempat. Contoh kalimatnya, misalnya, awaknya duduk di luar tikar. Bahasa Indonesianya, orang itu duduk di luar tikar. Yang mana keterangan di dalam kalimat tersebut yaitu pada di luar tikar. Nah, keterangan itu bisa ditandai dengan kata di juga, kata preposisi, yaitu kata depan. Nah, di dalam kalimat awaknya duduk di luar tikar, pada di luar tikar itu sebagai keterangan. Awaknya itu sebagai subjek. Jiduk itu kan kata kerja. Nah, itu sebagai predikat. Nah, teman-teman bisa kita lihat ini macam-macam keterangan. Ada 8 macam. Yang pertama itu tadi ada keterangan waktu, ada keterangan tempat itu sebagai kedua, ketiga ada keterangan tujuan, yang keempat ada keterangan alat, yang kelima ada keterangan cara, yang keenam ada keterangan penyerta, yang ketujuh ada keterangan perbandingan, dan yang terakhir kedelapan ada keterangan sebab. Nah, selanjutnya ada itu pola kalimat. Nah, di dalam sebuah kalimat tentu saja berbeda polanya. Ada yang P pertama, ada yang S pertama, ada yang keterangan pertama. Nah, pada pola kalimat pertama itu ada SP, S sebagai subjek dan P predikat. Nah, ini ada satu kalimat yaitu bak mamplam mecabeng. Bak mamplam itu sebagai subjek, sedangkan mecabeng itu jelas sekali sebagai predikat, yaitu kata kerja. Nah, selanjutnya itu ada pola SPO, subjek, predikat, objek. Nah, dalam kalimat gopnyan getulung kamu. Nah, sebaiknya teman-teman di dalam menentukan SPOK pada suatu kalimat itu kita tentuin dulu P-nya. Di dalam kalimat gopnyan getulung kamu, P-nya itu yaitu getulung. Sedangkan subjek yaitu gopnyan, dan dikarenakan predikatnya yaitu getulung, jadi harus ada objek karena itu kalimat aktif. Jadi jelas di depan predikat itu objek. Makanya itu polanya SPO. Selanjutnya itu ada pola SPPL. Pada kalimat gopnyan gemurono moto. Gopnyan itu sebagai S, gemurono itu sebagai predikat karena kata kerja, dan pelengkap itu moto. Nah, baiklah teman-teman, pola yang keempat itu ada SPOPL. Nah, pada kalimat Pak Junid gepurono kamu bahasa Aceh. Pak Junid itu sebagai subjek, predikatnya gepurono, dan kamu itu sebagai objek, bahasa Aceh itu sebagai pelengkap.
Nah, selanjutnya itu ada pola SPOK, yang mana kalimatnya gopnyen gepegat kamu lagi ane manya. Gopnyen itu sebagai subjek, gepegat itu sebagai predikat karena kata kerja, kamu itu sebagai objek, dan lagi ane manya itu sebagai pelengkap. Selanjutnya yang terakhir itu ada pola SPK. Pada pola SPK ini contoh kalimatnya ayah gejak ublang. Nah, ayah itu sebagai subjek, gejak itu sebagai predikat, dan ublang itu sebagai keterangan, yaitu keterangan tempat. Nah, selanjutnya itu ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Pada kalimat tunggal adalah ujaran yang terdiri atas satu kalimat. Nah, biasanya kalimat tunggal ini hanya memiliki atas satu subjek, satu predikat, serta boleh diikuti oleh masing-masing objek, keterangan, ataupun pelengkap. Contohnya, Pak Junet guru kamu. Dalam bahasa Indonesianya, Pak Junet guru kami. Nah, itu hanya terdiri daripada S dan P, yaitu subjek dan predikat. Itu disebut kalimat tunggal. Nah, selanjutnya teman-teman ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah ucaran yang terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih. Nah, contoh di sini ada Amir jijak bak sikola, si Ahmad jijak upekan. Nah, bahasa Indonesianya, Amir pergi ke sekolah, si Ahmad pergi ke pasar. Nah, itu dua kalimat tunggal yang digabungkan sehingga itu dikatakan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini teman-teman dibagi lagi kepada dua macam. Yang pertama itu ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah dua kalimat tunggal atau lebih yang masing-masing itu dapat berdiri sendiri. Contoh, kamu mujak bak sikula, diji jijak upekan. Nah, kamu mujak sikula itu bahasa Indonesianya kami pergi ke sekolah, dan yang kedua itu diji jijak upekan. Bahasa Indonesianya dia pergi ke pasar. Nah, itu dua kalimat tunggal yang berbeda yang dimana kalimat-kalimat tersebut bisa berdiri sendiri. Yang kedua itu ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat adalah dua kalimat tunggal atau lebih yang salah satu kalimat itu berfungsi sebagai keterangan terhadap kalimat yang lain. Bagian kalimat yang berfungsi sebagai keterangan itu disebut anak kalimat, sedangkan bagian kalimat yang tanpa keterangan itu disebut induk kalimat. Contoh, si Ali jika mit ado ji di rumah, wate kamu mujak usigli. Nah, induk kalimatnya yang mana? Yaitu dari si Ali jika mit ado ji di rumah. Sedangkan anak kalimatnya, wate kamu mujak usigli. Nah, biasanya pada kalimat majemuk bertingkat ini ditandai ataupun memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki tanda hubung, yaitu pada contoh yang saya berikan ini itu pada kata wate. Nah, pada kata wate ini yang menghubungkan kamu mujak usigli dengan si Ali jikemit ado jiji rumah. Nah, selanjutnya itu ada kalimat pasif dan kalimat aktif. Kalimat aktif dan kalimat pasif ini dua kalimat yang berbeda. Yang pertama itu ada kalimat aktif, yaitu kalimat yang membutuhkan objek. Sedangkan kalimat pasif dia tidak membutuhkan objek. Setelah predikat dia langsung keterangan ataupun pelengkap. Contoh kalimat aktif itu kamu membaca buku cerita. Bahasa Indonesianya kami membaca buku cerita. Nah, kami ini sebagai subjek, membaca itu sebagai predikat, dan buku cerita itu sebagai objek. Nah, pada kalimat aktif ini biasanya dia itu ada dua macam. Ada yang pertama itu transitif dan yang kedua itu intransitif. Kalau transitif seperti contoh, kamu membaca buku cerita, kami membaca buku cerita. Nah, kata me pada membaca itu transitif, sehingga setelah kata membaca dia membutuhkan objek. Sedangkan kalau intransitif dia tidak membutuhkan objek, dia langsung kepada pelengkap. Contohnya pada kata ber. Baik, selanjutnya itu ada pasif, kalimat pasif. Kalau kalimat pasif ini dia tidak membutuhkan objek, tetapi dia ditandai dengan kata di atau persona atau ter atau kean yang biasanya didahului oleh kata preposisi. Nah,
perlu kita ingat ya teman-teman, kalau pada kalimat aktif intransitif itu dia pelengkapnya boleh ada, boleh tidak. Tetapi pada kalimat aktif transitif dia O ataupun objeknya wajib ada, tidak boleh tidak ada. Gitu. Jadi selanjutnya itu ada kalimat pasif. Kalimat pasif yaitu kalimat yang ditandai dengan kata depan ber, di, ter, ke, an. Biasanya juga ditandai dengan kata preposisi. Baik, selanjutnya itu ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Yang pertama itu ada kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang memberikan sesuatu ataupun informasi, yang memberikan informasi. Contoh, anak yang ketenget jih, anak itu sudah tidur. Nah, itu kan memberi informasi untuk kita pendengar ataupun kita pembaca kalau bahwasannya anak itu sudah tidur. Nah, selanjutnya itu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu hal. Contoh, pukena ujian beklam. Nah, misal kita tanya sama kawan, pukena ujian beklam. Bahasa Indonesianya, apakah ada hujan semalam? Mungkin kita tanya di kampung dia, apakah semalam itu ada hujan, begitu. Itu kan kalimat tanya yang kita mengharapkan informasi. Baik, yang terakhir itu ada kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang memberikan perintah untuk melakukan sesuatu, baik itu suruhan ataupun larangan. Contoh, kanta purno jisiat. Nah, itu apa? Itu berupa suruhan. Kanta purno jisiat. Yang bahasa Indonesianya, ajarkanlah dia sebentar. Nah, begitu. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tentang kalimat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.